Ada sebuah kalimat kejam, tapi bagi banyak wanita itu adalah suatu bentuk pertahanan diri. Wanita akan meninggalkan pasangannya, akan meninggalkan prianya ketika prianya itu terlalu lambat atau kesuwen. Mungkin kedengarannya kayak gak setia, gak sabaran, atau materialistis, atau apapun deh. Biasanya dijudge apa sih kalau yang misal udah pacaran lama terus habis itu ditinggal gitu, terus punya yang baru langsung nikah. Jangan-jangan selingkuh nih, selama pacaran sama yang ini udah punya serep. Tapi kalau kita selami lebih dalam, ada alasan yang manusiawi di baliknya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang fakta pahit itu. Fakta pahitnya adalah gimana cinta itu bisa kalah sama waktu dan ketiadaan progres. Banyak pria yang salah paham kalau wanitanya meninggalkan dia itu karena dia belum sukses, duitnya nggak cukup banyak, atau naiknya nggak mobil dan sebagainya. Intinya berbentuk materi. Dimana kalau sepenglihatanku, alasan-alasan yang berbentuk materi itu kayak nyenggol pride-nya cowok gitu loh. Ini pasti dia ninggalin aku karena ya aku nggak cukup meyakinkan untuk ditenteng. Kebanyakan seperti itu. Padahal menurut wanita, masalahnya tuh bukan di hasil akhirnya, tapi kecepatan progresnya. Hasil akhirnya atau tujuan atau titik kumpulnya itu harus ada jelas, tapi kecepatan progresnya itu juga diperhitungkan sama cewek-cewek ini. Bukan berarti wanita butuh yang instan, langsung sehari semalam kayak Roro Jonggrang gitu, enggak. Tapi bukan berarti harus nunggu 20 tahun, 25 tahun, enggak. Banyak banget wanita yang bersedia benar-benar nemenin kamu, laki-laki itu dari nol, bahkan dari minus. Banyak wanita yang mau. Tapi wanita mau kayak gitu, dia juga harus tahu nih tujuannya masih sama nggak, masa depannya gimana, progresnya, rencananya. Jadi aku nggak apa-apa mau ajak susah, tapi jelas gitu loh. Kalau kita susah dengan tujuan kita yang sama, akhirnya nikah, membangun bersama, bukan tiba-tiba ada yang melenceng di tengah jalan, atau nggak ada atau adanya ketidakpastian, nggak tahu ujungnya mau di mana, ditanyain tentang pernikahan nggak pernah mau dibahas. Nanti kalau lagi deep talk sama temennya, si cowok baru cerita tujuannya blablabla, kenapa nggak ke pacarnya, kenapa harus ke temennya gitu loh. Nanti kalau cerita ke cewek, nanti kita akhirnya berantem soalnya dia gampang mutong, ngamuk. Ya berarti kamu harus tahu, berarti kamu kurang belajar pasanganmu. Kamu harus tahu nih celahnya di mana. Oh, dia tuh enak kalau diajak ngobrol pas lagi begini. Kenapa kok ini rumit? Karena ada perbedaan antara pria yang lagi berjuang sama pria yang stagnan. Cewek itu bisa bertahan dengan cowok-cowok yang lagi berjuang, tapi tahu nih tujuannya di mana. Tapi wanita nggak bisa berlama-lama diam di tempat atau bersama cowok yang stagnan, tapi menjual mimpi-mimpi doang, nggak ada actionnya. Rugi banget di cewek soalnya. Itu kenapa aku bilang ini ada alasan manusiawinya. Kenapa ini begitu krusial buat cewek, Mbak, sedangkan buat cowok nggak begitu krusial. Aku nggak bilang ini nggak krusial buat cowok, cuman nggak begitu krusial aja. Nggak yang sepenting itu, beda sama cewek. Kenapa? Secara biologis dan sosial, cewek itu lebih banyak tuntutannya. Rasanya kita cewek-cewek tuh kayak dikejar waktu. Suruh cepat sekolah, cepat lulus, cepat kuliah, cepat cari kerja, dapat uang, suruh nikah, punya anak, atau mungkin ada cita-cita yang lain yang belum tercapai pas di masa muda, atau si cewek ini terjebak di sandwich generation, atau banyaklah problematiknya sebagai wanita itu loh. Dia dituntut kesetaraan gender sama kayak cowok, tapi dia dituntut di versi ceweknya juga, kayak double gitu loh tuntutannya. Buat cewek, waktu itu adalah suatu hal yang gak bisa diulang lagi. Cowok juga sama, mungkin gak bisa kembali muda, tapi cowok tuh kayak gak expired gitu loh. Jadi buat cewek, mereka gak bisa tuh nunggu di waktu yang lama hanya untuk laki-laki yang gak punya masa depan atau stagnan jalan di tempat, kayak gak ada tujuan hidup, gak ada rencana hidup gitu loh. Walaupun takdir sudah ditentukan, tapi kan kita harus berusaha. Cewek-cewek tuh takut kehilangan masa mudanya juga. Akhirnya mereka belajar, mereka memperbaiki diri, mereka kerja, cari duit. Nah sedangkan pasangannya, si cowoknya tuh enggak gitu. Jadi ada gap yang tercipta dan itu tuh gak bisa disambungin. Itu yang bikin akhirnya cewek tuh memilih untuk pergi. Seringkali cowok-cowok itu hanya berharap semuanya baik-baik aja, hidupku enak, masa depanku terjamin, tanpa melakukan aksi yang konkret. Ini kita nggak bisa memungkiri, ini juga hasil atau produk dari didikan orang tua, kondisi keluarga, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Atau mungkin emang karakteristiknya dia aja begitu. Jadi banyak laki-laki yang terjebak di zona nyaman, akhirnya cuma janji-janji manis, omong kosong, angan-angan corotok gitu loh. Dan nggak pernah ada langkah konkret. Setiap
siap, misal nih lagi pacaran gitu ya, masih pacaran, karena mungkin terbiasa dibantu keluarga gitu ya, dan si cewek, jadi cewek tuh sebenarnya memperhatikan, dia tahu gitu loh, ini orang atau ini laki-laki tuh usaha atau enggak gitu kan. Katakanlah kalian lagi pacaran, si cewek tetap memperhatikan terus menerus gitu ya, ini hubungan kita nih ada nggak ya masa depannya, mau dibawa kemana nih hubungan kita, serius atau cuman main-main. Kalau cuman main-main mending aku pergi ya kan. Umur terus bertambah, menurut si cewek kan kayak gitu. Akhirnya si cewek tetap nambah skill, ikut kursus apa segala macam, kerja ngoyo biar naik jabatan, gajinya bagus, freelancean. Sedangkan si cowok mungkin nggak ada usahanya, di mulut doang dia ngomong dia usaha, tapi sebenarnya kalau dilihat enggak. Dan cewek ngerasain hal itu, kayak diajak ayo kita freelancean yuk, nyari tambahan dan segala macamnya. Si cowoknya aduh nggak bisa, aku ribet repot, tapi nongkrong terus sama temannya tiap malam, Mobile Legend terus tapi nggak ngasilin duit. Mending jadi joki. Ini nggak jadi joki, jadi beban satu timnya. Jadi cewek ngelihat itu, ini cowok nih cuman omong kosong doang apa ada actionnya ya. Sedangkan ketika cewek sudah sadar, oh ternyata hanya aku sendirian yang berjuang dan berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupku, tapi dia tetap stagnan, gapnya terlalu jauh. Dan di saat cewek udah sadar, disitulah rasa capek mengalahkan cinta. Satu hal yang harus dipahami cowok-cowok ketika cewek memutuskan untuk gak lanjut sama kamu atau untuk pergi, padahal gak ada orang ketiga, kalian juga jarang berantem, mungkin bisa dilihat masih sama-sama cinta, berarti kamu harus menyimpulkan kalau kalian berdua pisah itu bukan karena dia udah gak cinta lagi sama kamu. Seringkali cewek itu pergi justru hatinya juga masih pengen gitu loh sama kamu, masih sayang. Kadang cewek-cewek ini pergi atau wanitamu pergi itu karena mereka sadar kalau waktu tuh gak berpihak pada mereka. Sayang, tapi ini terlalu buang-buang waktu. Jadi memilih buat pergi itu adalah alasannya yang logis supaya dia sebagai wanita tidak hancur bersama orang yang gak mau maju. Jadi ini bukan sebuah pengkhianatan cinta atau mengkhianati kamu, tapi ini adalah bentuk sayang terhadap dirinya sendiri. Jadi pahamilah, wahai para laki-laki, wanitamu itu tidak menuntut sebuah kesuksesanmu yang luar biasa, yang mungkin per bulan pengeluaranmu bisa MM-an atau triliunan, tiap bulan dibeliin tas LV dan lain-lain, kecuali emang dia dari keluarganya emang ditreat seperti itu ya, minimal kan minimumnya di keluarganya. Tapi kalau yang sama-sama pejuang, yang biasa aja, nggak yang high maintenance banget, mereka nggak berharap kamu ternyata dilahirkan sebagai CEO yang menyamar jadi pria keset. Enggak, mereka nggak berharap sebegitunya, nggak muluk-muluk sebenarnya. Mereka tuh pengen ngelihat cowok atau pria yang nantinya jadi suaminya mereka, jadi pasangannya mereka tuh orang yang terus berusaha, nggak males, orang yang mau beradaptasi dengan dunia yang makin berkembang, walaupun berkembangnya agak aneh dan ngeri sedep, tapi pasangannya ini tetap mau berusaha, ngikutin ombak, bukan yang cuman diem, pasrah, bergantung pada orang lain, atau jalan di tempat doang. Dan buat para wanita, kalau kamu memutuskan untuk meninggalkan pria yang walaupun kamu masih sayang, tapi kamu lihat dia stagnan jalan di tempat dan gap kalian terlalu jauh, jangan pernah bersedih. Itu keputusan yang tepat, karena mencintai diri sendiri itu gak pernah salah, dan kamu sedang menghargai waktumu juga. Cinta emang penting, kita butuh cinta, iya kita butuh kehangatan, tapi menghargai masa depan itu jauh lebih penting. Tumbuhlah bersama, cari pasangan yang sama-sama setara, betul, berjalan bersama, dia jalan kamu juga jalan, ritmenya sama, minimal itu deh. Karena hubungan kita sesama manusia nih sama pasangan kita tuh bukan cuman soal cinta-cintaan, cinta gak bisa beli beras, tapi hubungan antara cewek dan cowok, pria dan wanita itu harus diperjuangkan. Dan hubungan antara pria dan wanita harus ada tujuannya, harus punya arahnya kemana. Jadi makasih buat kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kamu yang nonton ini laki-laki dan kamu ngerasa tersinggung dengan kontenku, kayaknya kamu masih jalan di tempat. Kamu ingatlah, kalau kamu laki-laki, kamu leadernya, kamu kepala keluarganya, kamu yang nanti ngelit perempuanmu. Lahir sebagai laki-laki, menurutku melelahkan banget kalau yang tahu fitrahnya. Jadi semangat buat laki-laki di luar sana. Capek, ngelola capek, nangis boleh, terlihat lemah di orang yang tepat boleh. See you in the next video, bye!